Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah, jurusan akuntansi dengan NIM 22031264, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai materi Al-Islam Muhammadiyahan untuk materi ujian akhir semester. Untuk yang pertama itu jelaskan bagaimana sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam, lalu fase kemunduran umat Islam hingga terjadinya pemisahan antara ilmu dan agama di Barat. Kalau dari hasil yang saya baca bahwa penguasaan ilmu pengetahuan di zaman sejarah Islam itu berawal dari zaman Rasulullah, di mana saat itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses membangun peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada zamannya, sehingga membuat suatu kemajuan, yaitu memiliki dan memberikan suatu diskusi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah penyatuan, terbentuk masyarakat Madinah. Dan ketika ada masyarakat Madinah itu terjadi pembangunan masjid, di mana pembangunan masjid ini dijadikan sebagai pusat dakwah untuk pemberian ilmu pengetahuan dan diskusi-diskusi tentang ilmu pengetahuan terkait politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Pada zaman ini itu ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam itu termasuk sejarahnya itu perkembangannya begitu pesat. Kemudian setelah itu ada dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini pertumbuhan berkisar pada ilmu yang bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis. Saat zaman Khulafaur Rasyidin terjadi pembentukan ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan ini menghasilkan ilmu qiraat, tafsir Al-Quran, ilmu hadis, dan khat Al-Quran, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sastra, dan ilmu arsitektur. Setelah zamannya Khulafaur Rasyidin dilanjutkan pada zaman dinasti Umayyah. Pada zaman dinasti Umayyah ini kemajuan sangat pesat, karena pada saat ini juga ilmu pengetahuan itu sudah memasuki zaman keemasan, di mana dinasti Umayyah ini memimpin kemajuan ilmu pengetahuan di Islam yang begitu pesat, yaitu sekitar 91 tahun pada masa 661 sampai 750 Masehi, yaitu ketika pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu penerus Khilafah Rasyidah. Pada keberlangsungan dinasti Umayyah terdapat juga 14 orang khalifah, di mana pada dinasti Umayyah ini kemajuan ilmu pengetahuan begitu pesat, sehingga terjadilah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sehingga pembentukan administrasi pemerintahan itu mulai ada, kemudian ekspansi teritorial, kemudian ilmu agama yang begitu pesat, sejarah dan geografi, yang dimana sejarah dan geografi ini itu belum ada di perkembangan ilmu-ilmu sebelumnya. Kemudian ada bidang bahasa dan bidang filsafat. Setelah dinasti Umayyah itu ada dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah ini merupakan zaman emas dari zaman keemasan sebelum-sebelumnya. Bisa disebut juga perkembangan ilmunya itu sangat-sangat pesat dari zaman-zaman sebelumnya. Di dinasti Abbasiyah ini itu Islam benar-benar mencapai kejayaan di berbagai bidang. Salah satunya itu ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini itu sangat-sangat maju dari zaman sebelumnya, yang dimana diawali dengan menerjemahkan buku Yunani ke bahasa Arab. Nah, ketika penerjemahan dari buku Yunani ke bahasa Arab itu berlokasi di
Bait al-Hikmah di Baghdad. Ilmu-ilmu yang mencakup itu yaitu ilmu kedokteran, matematika, fisika, mekanika, botanika, optika, astronomi, di samping filsafat dan logika. Ketika itu cendekiawan muslim pada masa kemajuan Islam bukan hanya menguasai ilmu dan filsafat yang mereka peroleh dari peradaban Yunani, tetapi mereka juga mengembangkannya ke dalam penyelidikan hasil-hasil mereka sendiri dalam berbagai bidang ilmu. Nah, kemudian setelah itu berkembanglah juga universitas termasyhur dan ternama pada zaman perkembangan dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu Universitas Cordoba di Andalusia, maaf. Yang kedua Universitas di Salamanca dan universitas di berbagai kota lainnya, yang menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di sejarah Islam ini sangat berkembang pesat dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kemajuan-kemajuan lainnya untuk di masa yang mendatang. Setelah mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat pada perkembangan ilmu pengetahuan, pastinya ada sesuatu hal yang mungkin tidak sempurna pada perkembangan saat itu, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi ketika setelah mengalami kemajuan, mengalami suatu kemunduran di mana dekade sains dan ilmu pengetahuan itu mulai mengalami kemunduran, tetapi pada saat itu juga perkembangan ilmu pengetahuan yang lain juga seperti yang pernah saya sebutkan itu mengalami kemajuan yang pesat. Namun dalam beberapa ilmu pengetahuan itu mengalami kemunduran, seperti yang pertama itu ilmu kedokteran, yang kedua ilmu astronomi, dan hal-hal lainnya itu mengalami kemunduran. Setelah itu juga perilaku umat Islam juga menunjukkan suatu hal yang mengalami kemunduran, seperti banyaknya yang korupsi, sewenang-wenang, dia beri amanah tapi tidak amanah. Itu menjadi sebuah faktor kemunduran sedikit demi sedikit pada kemajuan Islam. Untuk faktor-faktor yang lain itu ada faktor eksternal maupun internal. Setelah sumber yang saya dapat itu ada yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Bagaimana mungkin kemajuan dapat maju ketika tidak ada ideologi pemersatu? Pasti ketika tidak ada ideologi pemersatu, pasti sedikit demi sedikit zaman tersebut mengalami kemunduran. Untuk yang kedua itu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi ini itu sangat berpengaruh dalam kemajuan, karena suatu kemajuan juga membutuhkan suatu dana atau suatu uang yang tidak menakutkan. Untuk yang ketiga itu sistem peralihan atau kekuasaan yang tidak jelas. Dan yang keempat perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Untuk yang kelima itu faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Itu juga suatu faktor yang sangat penting ya, karena cuaca atau iklim juga mempengaruhi. Untuk yang keenam itu ada perdagangan Islam yang mengalami kemunduran, di mana perdagangan internasional waktu itu sedikit demi sedikit dikelola atau diambil alih oleh perdagangan barat. Untuk yang ketujuh itu ada kemunduran dinasti Abbasiyah karena alih kuasa yang tidak benar ketika zaman setelah kemajuan yang pesat. Untuk yang ke-8 itu kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah mengalami kemunduran setelah abad-abad kejayaan, ada hal-hal yang mungkin menjadi suatu hal yang sangat miris, di mana pemisahan ilmu dan agama ini pada awalnya berasal dari tradisi barat sains yang berkembang di barat. Sebagian besar orang adalah netral, ternyata bersifat sekuler dan hedonistik, di mana sifat sekulerisme ini itu bukan satu hal yang sangat bagus, karena pemisahan ilmu dan agama itu harus dibedakan dan tidak boleh disatukan, apalagi dalam suatu kenegaraan yang berkaitan dengan hal-hal berbau politik.
Yang kedua itu hedonistik. Ini merupakan suatu hal yang tidak baik, karena hedonistik itu istilahnya menghambur-hamburkan uang, dan untuk kehidupan kita itu juga sangat tidak baik. Itu menjadi sebuah kemunduran, dan rata-rata untuk orang-orang yang seperti ini itu memiliki pemikiran-pemikiran yang ya begitu, dimana pemisahan ilmu dan agama yang berasal dari barat ini itu bersandar pada rasionalitas barat yang dikungkung oleh budaya atau nilai-nilai barat. Sebagaimana dinyatakan Richard Tarnas bahwa sains barat sekuler pada dasarnya menjalani alur yang keliru. 4 postulat dasar sains barat sekuler dibuktikan tidak benar. Sains barat yang bersifat antitetikal pada akhirnya menuju ke arah kerusakan yang menyeluruh, di mana kerusakan menyeluruh ini pada akhirnya itu membawa kerusakan yang bersifat mungkin bisa jadi permanen atau dampak yang buruk bagi kehidupan di bumi ini. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan oleh saudara bagaimana kritik Islam dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral, bahkan meniadakan Tuhan dalam ilmu pengetahuan. Sejujurnya dari sumber yang saya dapat itu bahwa kritik mengenai sains objektif itu boleh diberikan baik oleh ilmu pengetahuan dari barat atau ilmuwan barat sendiri maupun oleh ilmuwan muslim. Nah, untuk sumber yang saya dapat itu ada 2 ilmuwan muslim yang memberikan wejangan atau pendapat terhadap kritiknya kepada pengetahuan di barat yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral. Yang pertama yaitu Syed Hossein Nasr. Beliau merupakan seorang muslim yang terdidik dalam bidang sains dan ilmu keislaman yang begitu sangat kritis terhadap sains modern. Beliau mengatakan bahwa kerusakan hutan, pencemaran air dan udara adalah karena sebab akibat dari manusia sendiri, di mana manusia itu tidak lagi takjub kepada diri sendiri dan alam raya atau kosmos. Beliau sangat concern dengan krisis ekologi yang menyangkut umat manusia di bumi ini. Beliau mengatakan dampak lain lagi dari sains modern ialah apa yang disebut Ziauddin Sardar tahun 1987 sebagai imperialisme epistemologis, yaitu dampak pada pola pikir manusia dan perilakunya. Untuk yang kedua yaitu tokoh Syed Naqib al-Atas. Beliau mengkritik terhadap konsep Francis Bacon bahwa konsep Francis Bacon ini mengatakan manusia harus menempatkan alam itu pada sebuah posisi di mana alam itu dipaksa untuk memberikan jawabannya. Kalau dipikir bahwa hal itu merupakan suatu yang tidak dapat dinalar oleh logika. Artinya harus dipisahkan antara pengamat dan yang diamati, antara subjek dan objek, antara manusia dan alam, yang akhirnya membawa kepada pemisahan fakta dan nilai. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan respon cendekiawan muslim sesuai dengan materi kuliah PowerPoint mengenai pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk respon cendekiawan yang pertama yaitu Syed Muhammad Naqib al-Atas yang memformalisasikan konsep islamisasi ilmu pengetahuan karena ia menyadari bahwa adanya sebuah bahaya berupa sekularisme dan modernisme yang akan menggoyahkan keberadaan dunia Islam. Karena sekularisme dan modernisme ini merupakan suatu yang tidak baik untuk kedepannya, yang dapat mengakibatkan dampak buruk kepada kehidupan selanjutnya, karena suatu hal-hal yang berkaitan dengan menghambur-hamburkan uang, tidak adanya manajemen uang dengan baik, ataupun pemisahan ilmu dan agama terhadap politik suatu negara. Untuk yang kedua yaitu gagasan dari Syed Hossein Nasr, di mana Syed Hossein Nasr ini merupakan
tokoh yang memberikan gagasan tentang islamisasi ilmu, di mana gagasan tentang islamisasi ilmu ini itu pertama kali dicetuskan oleh beliau. Dalam perihal ini, Nasar mengatakan, pengetahuan yang baik merupakan pengetahuan yang berasal dari ilahiyah atau hati, yaitu pengetahuan Islam. Sebaliknya, tingkat di bawahnya merupakan pengetahuan yang berasal dari ide. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang penting untuk kita itu dijauhkan dari hal-hal yang mungkin membawa dampak buruk. Yang keempat, bagaimana sih Islamic Technopreneur menjadi solusi keilmiahan di masa yang akan mendatang. Untuk Islamic Technopreneur sendiri merupakan suatu hal yang sangat bagus dan sangat dijamin, dimana bagaimana sih Islamic Technopreneur ini membawa suatu dampak yang baik untuk di masa yang mendatang. Untuk yang pertama yaitu prinsip dasar Islamic Technopreneur adalah integritas ilmu, teknologi, entrepreneur, dan Quran. Satu hal ini merupakan satu hal yang sangat penting di Islamic Technopreneur. Untuk yang kedua yaitu aspek etika dan moral masuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya aspek etika dan moral merupakan sesuatu yang penting, karena ketika kita memulai sesuatu, hendaknya etika dan moral ini harus dibenahi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu prinsip tauhid menjadi landasan utama pengembangan Islamic Technopreneur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun sifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.